Terletak di jantung segitiga karang dunia, perairan Raja Ampat memiliki keindahan alam bawah laut dan keanekaragaman hayati yang sangat mengagumkan. Di bawah bentangan gugusan pulau-pulaunya, ratusan jenis terumbu karang, ribuan jenis ikan, dan puluhan ribu jenis biota lainnya saling berinteraksi menjalin harmoni keseimbangan ekosistem. Selain itu, beragam jenis paus, lumba-lumba, penyu, hiu, dan parimanta juga melengkapi tingginya keanekaragaman hayati bawah laut Kepulauan Raja Ampat. Pada tahun 2006, pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat menetapkan perairan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Pada awal 2014 lalu, tim Monitoring Conservation International Indonesia dengan kapal Imbek One melakukan pemantauan kesehatan terumbu karang di 117 lokasi yang tersebar di 4 KKPD, yaitu Teluk Maya Libit, Selat Dampir, Kawe, dan Ayau Asia. Dalam kegiatan ini, sejumlah stakeholder di Raja Ampat seperti UPTD, BKKPN, BKSDA, dan masyarakat lokal juga terlibat. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memantau perubahan kondisi terumbu karang dan populasi ikan karang dalam upaya mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat. Sebelum memulai pemantauan, persiapan dilakukan agar setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang hal-hal teknis dan cara-cara yang digunakan dalam kegiatan ini, mulai dari membentangkan dan menggulung tali meteran, menggunakan GPS, hingga mengisi tabung selam. Aktivitas penyelaman pun dimulai. Tim monitoring yang terbagi menjadi 2 tim siap mengambil data. Secara umum, pemantauan dilakukan pada berbagai tipe terumbu karang di kedalaman sekitar 10 meter dengan menggunakan tali meteran yang dibentangkan sejajar dengan garis pantai. Selain itu, metode point intercept transect digunakan untuk mencatat tipe penyusun dasar laut seperti karang keras, alga, batu, dan biota lain yang berasosiasi dengan terumbu karang. Sementara itu, metode bulk transect digunakan untuk memantau ikan-ikan seperti kerapu, kakap, samandar, kulit pasir, dan berbagai jenis ikan lainnya. Sebagai tambahan, invertebrata seperti teripang dan kima yang termasuk biotasasi juga diukur dan dicatat. Pada kesempatan ini, mahasiswa dari Universitas Negeri Papua juga terlibat di dalam pemantauan. Setiap harinya setelah menyelam, semua data yang dicatat pada saat penyelaman dimasukkan ke dalam basis data. Dari pemantauan ini, terumbu karang di sebagian besar lokasi yang diamati masih terjaga dengan baik, terutama yang berada di dalam KKPD. Pada 2014, rata-rata tutupan karang keras di jejaring KKPD Raja Ampat sebesar 30%. Secara lebih rinci, tutupan karang keras di zona larang ambil lebih tinggi dibandingkan di zona pemanfaatan, dengan masing-masing sebesar 32 dan 29%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, tutupan karang keras di zona larang ambil cenderung lebih baik daripada di zona pemanfaatan. Selain itu,
populasi berbagai jenis ikan karang seperti ekor kuning dan kulit pasir masih sangat melimpah. Tidak jarang, tim monitoring bertemu dengan ratusan ekor ikan kakap dan berbagai jenis ikan kulit pasir yang bergerombol dengan ukuran yang relatif besar. Populasi ikan yang melimpah dengan biomasa yang besar ini tentunya sangat potensial dalam menjamin ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Tidak hanya itu, di kawasan perlindungan hiu dan parimanta ini, tim monitoring sering melihat kedua kelompok hewan laut bertulang rawan tersebut melintasi terumbu karang. Bahkan, tim monitoring juga melihat segerombolan besar ikan kakatua yang sedang menjelajahi terumbu karang dan memakan alga. Ikan kakatua termasuk herbivora yang berperan menyediakan tempat penempelan bagi larva karang dengan memakan alga-alga yang menutupi terumbu karang. Namun demikian, potensi sumber daya alam laut Raja Ampat yang luar biasa ini juga mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup serius. Ancaman yang sangat berbahaya sekali adalah bom potasium, di mana terdapat beberapa daerah yang susah dijangkau oleh teman-teman patroli dan satuan polisi Angkatan Laut. Selain bom tadi, potasium, dari bukti yang kami dapat, kami sering dalam pemantauan ini kami mendapatkan beberapa jaring yang terlilit di karang-karang, long-layang atau putus. Itu adalah menurut kami terbukti bahwa di pulau-pulau terluar itu masih banyak illegal fishing yang menggunakan jaring, menggunakan tali long-layang, dan menggunakan alat-alat yang berbahaya lainnya. Tidak hanya itu, penebangan hutan dan pembangunan di daerah pesisir berpotensi merusak ekosistem laut dan sumber daya perikanan di Raja Ampat, sehingga mengancam kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut. Pada akhirnya, semua pihak, mulai dari masyarakat lokal hingga pemerintah, diharapkan terus berkolaborasi secara aktif dalam melindungi sumber daya alam Raja Ampat. Selanjutnya, sumber daya tersebut juga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan supaya tetap lestari hingga generasi-generasi mendatang. Sebagai seorang anak lokal Raja Ampat yang memantau, melihat semua kondisi Laut Raja Ampat dengan sangat luar biasa, maka saya pesan kepada anak-anak, pemuda-pemuda, orang-orang Raja Ampat yang peduli tentang lingkungan, agar aset atau agar ikon pariwisata ini tidak akan hilang dan tetap ada. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saya berharap kita mendukung dan menjaga semua apa yang kita miliki di Raja Ampat untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat, teristimewa di Kabupaten Raja Ampat ini, agar Kabupaten Raja Ampat ini akan menjadi kabupaten yang madani, kabupaten yang disebut juga sebagai Kabupaten Bahari.